Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana akan menjelaskan pola dakwah Nabi di Madinah. Cara dakwah pada periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dakwah Rasulullah pada masa periode Madinah adalah lanjutan dakwah Rasulullah setelah periode Mekah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Makkah. Juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Hasil dakwah ini sangatlah bervariasi. Ada raja yang beriman dan memeluk Islam seperti Najasyi. Ada yang menolak dengan cara yang baik tetapi tidak termasuk Islam seperti Muqawqis dan Raja Mesir, tetapi ada juga yang menolak dengan cara menyobek surat dari Rasulullah SAW. Pengiriman duta dan surat kepada raja yang dilakukan Rasulullah SAW mengandung banyak pelajaran. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa risalah Islam adalah alamiah untuk seluruh manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW menggunakan berbagai macam sarana dan peran untuk melapangkan jalan dakwah. Yang ketiga, dari beberapa duta dapat diketahui bahwa ada sebagian penguasa yang menutup pintu penyebaran dakwah. Selanjutnya, ciri-ciri umum dakwah periode Madinah. Yang pertama, menjaga keseimbangan tarbiyah dan takziah sebagai sahabat yang telah memeluk Islam. Yang kedua, mendirikan daulah Islamiyah. Yang ketiga, adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, hidup berdampingan dengan musuh Islam yang menyatakan ingin hidup damai dan bermuamalah dengan mereka dengan aturan yang jelas. Yang kelima, menghadapi secara tegas pihak yang memilih perang. Selanjutnya, prioritas dakwah Nabi periode Madinah. Periode dakwah Nabi di Madinah, ajaran Islam banyak berkenan dengan persoalan pemasyarakatan. Hal ini berdasarkan wahyu yang turun pada Nabi lebih banyak menekan pada pembetulan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kedudukan Nabi ketika di Madinah bukan hanya sebagai rasul, melainkan juga sebagai kepala negara. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa suku dan menganut juga beberapa agama. Penduduknya menjelang hijrah Nabi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi dengan beberapa suku. Sementara suku bangsa Arab termuka adalah suku Aus dan suku Khazraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan. Bangsa Yahudi terdiri dari 3 suku utama, Bani Quraizah, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa. Dalam segi agama, masyarakat Madinah menganut beberapa agama, yaitu agama paganisme atau menyembah berhala, agama Yahudi, dan agama Kristen, tetapi minoritas. Adapun peristiwa-peristiwa penting Rasulullah selama 10 tahun di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, tahun pertama hijrah, yaitu membangun masjid,
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Piagam Madinah menciptakan pasar sendiri, pembinaan pendidikan dan keilmuan yang seimbang. Yang kedua, tahun kedua Hijriah mewajibkan syariat puasa Ramadan, mewajibkan zakat fitrah, pensyariatan sholat Idul Fitri, pensyariatan zakat secara umum, dan terjadi perang Badar Kubro. Yang ketiga, tahun ketiga Hijriah jadi perang Uhud. Yang keempat, tahun keempat Hijriah terjadi perang Bani Nazir dan Bani Mustkhalik. Yang kelima, tahun kelima Hijriah terjadi perang Ahzab dan Khandaq. Yang keenam, tahun keenam Hijriah periode jihad ofensif umroh, perjanjian damai Udaibiyah. Yang ketujuh, tahun ketujuh Hijriah meletus perang Khaybar, pengirim surat kepada raja-raja agar masuk Islam umroh qada atau pengganti. Yang kedelapan, tahun kedelapan terjadi perang Mut'ah, perang Zatus Salasil, Fathul Mekah. Yang ke-9, tahun ke-9 terjadi perang Hunain, perang Ta'abuk, kedatang para delegasi yang mau berdamai untuk masuk Islam. Selanjutnya, bentuk ancaman, tantangan dan hambatan serta gangguan yang dihadapi. Bentuk ancaman terhadap dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumah di Mekah untuk berhijrah ke Yastrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah. Yang ketiga, kaum Quraisy berupaya keras untuk menghalangi proses hijrah Yastrib dikarenakan ada kekhawatiran semakin kuatnya posisi Islam di Yastrib. Yang keempat, untuk dilakukan upaya menghalanginya diantaranya melakukan intimidasi seperti ditangkap, dipenjarakan, menyandra istri dan anak, bahkan merampas semua harta. Yang kelima, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam dilakukan, misalnya ketika sebagian sahabat Nabi SAW hijrah ke Hasbi. Tantangan dan hambatannya, yang pertama, upaya kaum Yahudi untuk memecah belah front internal. Yang kedua, kaum Yahudi menyerang zat Allah. Yang ketiga, intimidasi kaum Yahudi. Yang keempat, menyebarkan berita dusta mengenai Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Yang kelima, dukungan golongan munafik dan propaganda mereka. Selanjutnya, gangguan yang dihadapi Nabi SAW dalam berdakwah di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Misalnya orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan kehadiran Nabi umat Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.